Dan di situ aku jujur jalan aja tuh susah. Dan jujur aja pas aku ngeliat ribut antara papa dan tante Denis tuh segitunya gitu loh, sampai diliatin banyak orang. Apa ya, papa tuh jadinya nggak ada jadi nggak ada harga dirinya untuk ribut sama tante Denis ini. Nah, kepikiran dia gitu, papa sampai segitunya dan ribut gitu sampai sebesar itu gitu loh. Kaget banget, kaget sampai nggak tahu mau cut dulu deh. Tapi kenapa aku yang kena, kenapa aku yang kena hujatan, kenapa aku kagak apa-apain? Sekarang kita akan review Denny Cariasta. Siapa sih Denny Cariasta ini? Kok bisa tiba-tiba di pandemi ini yang dari nobody bisa jadi seseorang yang tiap hari namanya kita dengar? What? Yang agak sedikit bodoh tuh awalnya gua ngeladenin lo, akhirnya lo ngetop lagi. Gua terjebak sama permainan lo, gua anggap ini adalah roasting-merosting, dan bodohnya gua ngasih kesempatan buat lo viral. Sementara tadi lo juga bikin YouTube waktu tadi dia pagi-pagi ambiar. Dislike-nya banyak, viewersnya dikit guys. Terima kasih untuk semua pihak-pihak yang telah mensupport kami di sini. Terima kasih atas semua teman-teman juga yang sudah mendukung saya sehingga saya bisa mendapatkan award ini hari ini, dan terima kasih, I love you all. Ini ceritanya kalau dapat award kan ngomongnya begitu guys. Jadi saya sekarang pakai jas nih. Ini tolong dijual. Oke, jadi guys, kali ini konten kita sedikit berbeda. Jadi saya nggak tahu kenapa kerusuhan antara kita ya, kerusuhan Denny Cariasta ini belum berakhir. Karena kalau bilang antara gue dengan dia nanti kita juga rusuh dibilangnya. Jadi kerusuhan dia belum berakhir juga. Padahal kita udah berapa kali ngajak dia bicara baik-baik, tapi dia selalu cari alasan dan memutarbalikan fakta dan membuat opini publik seolah-olah kita yang ngeroyok dia dan kita yang bersalah, dia yang terzolimi. Tapi nggak apa-apa. Ya, konten kali ini seperti biasa kita kan ada konten-konten selebgram untuk mereview barang ya. Tapi yang kita review kali ini adalah orang. Kita akan review orang. What? Kita akan bikin konten review Denny Cariasta. Jadi, tapi saya yang biasa kan gitu, kalau saya nge-review sesuatu itu mesti unboxing dulu ya. Tapi kita nggak bisa unboxing karena orangnya nggak ketemu-ketemu guys. Oke, jadi gini aja nih. Kalau sekali lagi ada netizen bilang, dasar lo raja konten, apa-apa dikontenin lo. Nggak apa-apa, emang gue raja konten. Dan gue tetap akan terus mengonteni lo, Denny Cariasta, selama lo masih ganggu keluarga gue dan lo belum minta maaf, gue akan terus bikin konten tentang lo. Karena enak aja, lu yang terus-terusan bikin konten tentang gua kan di TikTok lo yang dapat endorse atas keributan ini, yang lu di endorse tiap hari tuh dapat berapa puluh juta dari keuntungan ini. Kalau gua nggak dapat apa-apa kan gua rugi, jadi gua juga harus buat konten tentang lu. Impas. Nah, sekarang kita akan review Denny Cariasta. Siapa sih Denny Cariasta ini? Kok bisa tiba-tiba di pandemi ini yang dari nobody bisa jadi seseorang yang tiap hari namanya kita dengar. What? Sorry nih. Setiap hari namanya kita dengar tuh bukan berarti positif. Karena sesuatu yang didengar atau famous di telinga kita, kedengaran terus, terkenal, bisa dua arti, dalam arti positif atau sebaliknya. Nah, Dennis ini kemunculannya kalau menurut saya waktu awal-awal dulu ada orang yang terhibur. Kalau gue justru waktu dulu nih, jujur nih, gue terhibur aja. Tapi dia awalnya kalau nggak salah yang itu loh, yang gue nongkrong di Mall Meva nih, kalian ngomong di mana, di pinggir jalan ya kalau nggak salah itu ya. Coba kita lihat nih, menurut guys ini bercanda apa serius? Kalian semua, gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Mall. Minuman mahal semua. Mallnya Mall Meva. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya? Pinggirannya. Jadi menurut gue ini masih tergantung dari sudut pandang mana sih. Kalau dari orang yang santai-santai aja ngeliat ini masih
Menurut gue ini candaan yang ya untuk kalangan-kalangan tertentu yang menurut ini lucu, masih lucu gitu kan. Tapi kalau lu sendiri nih, gue tanya nih, anak-anak, lu pertama kali muncul video viral ini kesel apa terhibur? Kesel. Benci, lo benci? Benci banget. Kesel. Nah, kalau gue kesel dalam arti kata gini, dia ngomong soal mau makan di mall-mall mewah, ya itu balik lagi, masih banyak orang Indonesia yang nggak bisa makan. Ya, Ya. yang cari makan aja tuh sulit. Yang Ya. kerja dari pagi sampai pagi cuman bisa dapat makanan seadanya, buat apa? Buat keluarganya, buat apa? Gak usah kayak gitu-gitu banget gitu loh. Oke, gak apa-apa makan di mall mewah, emang apa salahnya, bener. Tapi jangan Kalau dia. merendahkan orang gitu Tapi ya. jangan merendahkan orang lain. Iya. Bilang, gue di mall mewah, lu nggak mampu. Ya nggak gitu. Maksudnya kalau dia bikin kontennya, gue makan di mall mewah nih guys, mungkin Ya masih nggak oke. masalah, gue makan di Tapi mall mewah ya udah. dibilang bagus. kalian makan di pinggir jalan guys, itu nggak enak ya. Itu yang paling Oke. bikin gue nggak suka. Lanjut ke konten iPhone nih. Sultan kok nggak bisa ngomong R? Nggak apa-apa nggak bisa ngomong R. Yang penting HP-nya banyak ya. iPhone. Kameranya 3 ya. iPhone. Aduh, ini Kalau kamu apa? HP kamu apa? Ini HP Cina yang ya? Viva. Apa Cina? Ah, nggak bisa beli iPhone ya? Nggak bisa kan? Oke, ini menurut lo keterlaluan juga nggak? Ya keterlaluan. Gini loh, orang punya apapun boleh difoto, boleh di apa, di share juga nggak apa-apa nih. Gue nggak, tapi nggak usah gini loh. Apa bedanya sama Hai. kita yang sering konten review mobil? Kan jujur kesannya pamer juga. Loh beda, ini kan hobi. Kalau misalnya kamu pernah review mobil, ini mobil kita guys, mobilnya mahal, kan enggak? Iya sih. Kita ngomongin review mobil soal oke, ini gini interiornya, ini mesinnya seperti ini, itu edukasi buat orang-orang yang memang suka mobil, suka mobil, ngelihat oh mereka wah ini keren, ini oh Dan kita ternyata tidak mesinnya merendahkan ini. orang lain ya, Betul, oke. nggak ada kata-kata kita Nah. nge-review mobil soal ini. Tapi mobil gara-gara itu, Dennis itu mulai viral dan mulai terkenal, betul nggak? Bener ya? Itu gara-gara itu awalnya ya? Oke, nah terus habis itu dia buat TikTok apa gimana sih? Oh itu TikTok awalnya, emang oh dia udah jadi selebgram TikTok ya? Down videonya. Sering di take down? Di report sama orang. Oke, dan dia terkenal tuh, mulai di undang-undang TV karena dia viral. Iya. Oke. Kata-katain, katanya kamarnya orang kaya kok kayak gitu gitu. Coba kita lihat beberapa video dia yang udah mulai dia ngetop ya. Guys, mau pamer nih, gua kasih lihat makan malam orang kaya nih. Tuh pakai telur, pakai cumi, pakai nasi. Tuh beda. Ini bukan makanan orang kakak bokek nih. Ini pakai cumi. Kalau lu kan di rumah pasti kan makan nasinya nasi dingin sisa kemarin yang udah berkerak. Kalau gua mah enggak. Oh jadi dia kayak begitu ya, dia modelnya adalah membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan orang lain. Kalau gue menurut gue sih ini orang emang dibilang bodoh enggak, menurut gue justru dia tuh pinter, tapi pinter dengan cara yang salah. Dia tuh kayak apa ya, membranding dirinya itu untuk populer, untuk mendapatkan perhatian orang, tapi dengan cara membanggakan dirinya, menjelekan orang. Nah itu kan cara negatif, tapi itu salah satu cara branding menurut gue sih. Dia punya strategi itu artinya cerdas, tapi caranya salah. Nah, sampai ini heboh, gue inget banget tuh, 7 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu gue sempat ngundang dia di acara TV gue dulu, bukan bisik-bisik. Pertama kali gue ketemu dia, terus terang jujur, ini anak datang belagu gitu kan. Tapi pas break iklan, anaknya sopan dulu. Dia kak gitu, kayak merendah gitu. Jadi gue ngeliat dia kayak dua pribadi yang bertolak belakang. Jadi gue dulu masih respect sama dia, dalam arti kata, oh lo begini di depan TV doang. Sampai akhirnya besoknya gue undang di YouTube gue untuk collab. Gue ajak datang ke restoran steak gue. Dia bawa mobil Aston Martin dan dia buat YouTube juga pada saat itu tuh. Dan gue nggak yakin itu adalah mobil dia, karena waktu dia datang ke bukan bisik-bisik dia naik Mercy yang sampai sekarang dia pakai. Dan dari kemarin gue ke rumahnya dia nggak ada tuh Aston Martinnya. Dia bilang Aston Martin kan kata dia, padahal Aston Martin ya kan. Jadi gue nggak tahu tuh mobil siapa. Pada saat itu juga di luar kamera gue ngeliat masih sopan. Sampai kalau nggak salah bulan Februari kemarin mau beli bunga di tempat dia, tapi manajernya bilang Mas Uya kita endorse aja ya. Gue masih di endorse dia tuh, Valentine kalau nggak salah. Masih di endorse sama dia. Dan gue nggak pernah ketemu sama dia lagi. Pas Lebaran, sebelum Lebaran, gue pernah beli bunga di tempat dia. Gue beli bunga di 4 toko bunga buat klien-klien gue, buat ngirim bunga Lebaran. Salah satunya dari tempat dia, dan itu gue beli. Dan gue nggak ketemu dia, gue berhubungan sama orang tokonya. Terus waktu ulang tahun juga. Ulang tahun ya, aku ulang tahun aku beli tuh. Iya. Bunga dari dia. Iya. Karena gue jujur gue akuin bunganya oke. Bunganya bagus. Gue sih orangnya fair ya. Gue orangnya berusaha untuk Bagus, benar. objektif. Yes, Walaupun lo gimana sama gue dan gue kesel sama lo, tapi kalau gue ngomong Bagus ya. bagus. Dan jujur. Bunga lo bagus. Dan jujur pas Iya. aku lihat, aku sampai surprise. Wah, buset gede banget. Iya, Bunganya iya, bagus, iya, bentuknya cakep, beneran bagus. Ya udah, itu jangan terlalu sering dibahas tadi Ya. keenakan dia. Terus abis itu kita mundur lagi ke belakang.
Terus kalau nggak salah habis itu dia mulai cari ribut sama artis ya? Dia ribut sama siapa lagi sih? Inul Daratista lo ribut. Untuk penyanyi yang bilang enek dengan saya dan bunga saya di acara TV OOTD kemarin, saya tidak terima. Jangan beraninya ngomong kalau nggak ada saya. Ketemu saya aja kemarin nggak ngomong apa-apa. Mana bunda uang jajannya? Sini one on one sama saya. Nggak usah bayar. Acara TV manapun tidak usah bayar saya sponsorin bunga buat kalian. Tapi waktu ribut sama Inul, Dennis ini kayak nggak diladenin sama Inul. Sebetulnya gue juga tadinya nggak mau ngeladenin, tapi karena lo udah ganggu anak gue, udah nyinggung anak gue, ya terpaksa gue ngomong. Lo juga sempat walk out kalau nggak salah di acaranya Bang Hotman ya, sempat walk out ya. Di situ lo nggak mau sejajar sama Lutfi. Di situ udah mulai kelihatan kesombongan lo, keangkuhnya lo. Dan gue mulai ngelihat lo itu tidak sesuai dengan awal yang gue lihat. Lo tuh tampil begitu cuman kalau di depan kamera doang. Tapi belakangan kesini tuh lo kayaknya mau di depan kamera, di luar kamera, di belakang kamera udah sama aja sekarang. Kayaknya udah mendarah daging gitu sih. Apa ya, gimmick sombong lo tuh udah mendarah daging. Terus kalau gue pikir-pikir, 2 bulan terakhir ini nama Dennis Caryasta ini udah meredup, udah nggak diomongin orang, iya kan? Entah kenapa, abis Lebaran kemarin, lo mulai men-stitch TikTok gue kan gue berbuat TikTok nih guys waktu itu, bener-bener baru itu ya bikinin cinta. Dan kucingku sama-sama suka mandi, tapi kucing aku yang mandiin aku sendiri. Gue bingung pakai Saktis Indo, katanya kaya. Tapi kok begitu ya, mandiin kucing sih gimana ada orang kaya mandiin kucing sendiri guys. Gue aja nih kalau misalkan si Coco sama Cici mandi tiap minggu, salon datang ke rumah orangnya, VIP, per anjing sejeti guys, itu baru orang kaya. Itu mah bukan kaya guys, kayaan gue masih. Dan gue jujur nih guys, gue masih nganggap itu adalah bercandaan, kayak ngerosting, kayak gue di roasting. Jadi gue roasting balik dia dengan kata-kata harga kucing gue gaji lo setahun. Itu bercanda karena dia udah ngata-ngatain gue kan. Gue ngebokeh, nggak punya duit, artis kere gitu kan. Dan gue nggak sakit hati tuh, masih anggap bercandaan. Karena 2 kali atau 3 kali ketemu dia orangnya baik-baik aja gitu. Mulai dia balik lagi ngatain mobil butut. Terus udah gitu kerjaan lu tuh ya, pamerin terus tuh mobil-mobil butut tuh. Kayak gue dong, gue punya Aston Martin aja di garasi. Nggak pernah gue pamer-pamerin kayak lu. Mobil butut mah dibuang aja kali, dikubur. Nggak malu lu ya. Kayak lu settingan sih, susah. Kayak gitu masih, menurut gue masih gue nggak bercandaan. Nah sampai lo udah nyinggung anak gue, udah ngatain cinta, pakai deodoran lah, nanti bawa bawang lah segala macam. Itulah mulai gue telepon lo nggak ngangkat. Gue DM lo juga lo nggak balas. Tapi kalau gue pelajarin gitu kan, lo yang namanya udah mulai redup ini akhirnya nongol lagi, nama lo dibicarakan orang lagi. Tapi karena lo pansos sama gue, bukan gue yang pansos sama lo. Sekarang kalau gue yang pansos sama lo, untungnya apa? Gak mungkin guys. Gue kalau mau buat acara TV lagi, gue tinggal datang ke TV buat acara. Gue nggak di TV karena lagi pandemi guys. Jadi kalau gue bilang yang agak sedikit bodoh tuh awalnya gue ngeladenin lo, akhirnya lo ngetop lagi. Dan bodohnya gue terjebak sama permainan lo. Gue anggap ini adalah roasting-merosting. Dan bodohnya gue ngasih kesempatan buat lo viral. Ternyata lo ngomongnya udah ke keluarga gue dan udah ngomong ke hal-hal yang gak pantas lo ucapkan ke keluarga gue. Harusnya kalau lo roasting gue, kita berdua aja one by one. Gue no hard feeling pasti. Tapi gue gak mau kelihatan atau gak mau terjebak dalam kebodohan ini terus. Come on, gue juga orang yang pinter guys. Gue adalah raja konten. Orang bilang gue raja gimmick. Gak apa-apa. Gue kontenin lo. Gue manfaatkan balik lo. Kenapa gue nggak mau lapor balik ke ngelapor polisi? Ngapain buang-buang waktu? Mendingan sekaligus gue kontenin. Gue cari keuntungan dari lo, dan lo karena lo udah mengambil keuntungan juga dari gue. Dan lo udah mulai kayak bola liar nih. Lo nantang-nantang gue ketemu, katanya gue pengecut, tapi pas di TV lo nya kabur. Dan gue juga kadang-kadang geli sih ngeliat netizen settingan. Gue mah ketawa-ketawa aja, nggak apa-apa gitu guys. Semua orang boleh berkomentar, boleh membuat asumsi apapun tentang ini gitu kan. Kalau menurut lo settingan, ya jangan ditonton dan jangan dikomenin. Cari tontonan yang lain, ya kan? Kalau lo masih komen juga, artinya lo menikmati pertunjukan ini. Kalau lo nggak suka tapi lo masih komen,
Artinya lo nggak ada kerjaan. Tapi nggak apa-apa. Ya, gue kasih ini hiburan ini buat lo. Hiburan buat keluarga gue juga. Karena gue merasa terhibur dengan kontenin dia, dengan bikin dia kesel. Nah, sampai akhirnya lo udah mulai kemana-mana nih sekarang. Berentetan dalam waktu seminggu ini lo ngajak ribut Deddy Corbuzier. Teruntuk Om Deddy, artis senior yang sangat amat tidak saya hormati, setelah saya baca caption di YouTube Anda, murahan Anda, hei jaga mulutmu ya. Jangan lu kira lu berasa kaya, lu berasa ganteng, berasa kekar, terus segitu bisa ngata-ngatain cewek kayak gitu. Jangan banyak gaya lu, sini gue beli podcast lu. Jaga tuh mulut, ganti tuh caption. Maksud lu apa nih? Maksud lu apa ngatain gue kayak gitu? Maksud lu apa ngomong gitu tulis di caption? Lu mau bikin gue tambah berat jodoh? Mau bikin gue gak laku? Murahan. Ternyata zaman sekarang tuh ya emang bener ya. Punya otot gak menjamin punya otak. Oke bro, ganti captionnya. Atta Aurel juga lo singgung. Terus host Ambiar. Ini guys, ini konspirasi Atta Aurel dengan Uya Kuya, dengan Deddy Corbuzier dan host Ambiar guys. Setelah gue tonton lagi ya di podcast ini, gue tuh sangat amat dijebak guys, dan gue sangat amat disudutkan. Gue tuh pas di sana jujur aja, gue nggak berasa diserang karena gue diajak ngobrolnya dengan santai. Tapi pas gue nonton ulang ya guys ya, ternyata mereka semua tuh pertanyaannya sama dan untuk menjebak gue dan menyudutkan gue biar nama gue turun guys. Jadi semua para artis-artis besar ini mereka tuh sebelumnya tuh berkonspirasi, mereka tuh ketemuan, mereka tuh meeting untuk menjatuhkan gue bersama-sama guys. Karena ini saking tenarnya gue, mereka tuh ini guys, takut kalah saing. Mereka tuh udah khawatir sama gue, takut kalah saing, takut nama mereka terlalu turun dengan adanya gue. Makanya mereka semua tuh rame-rame untuk keroyok gue, manggilin gue kemana-mana, terus dijatuhin nama gue guys gitu loh. Gue tuh ya merasa terzolimi dan disudutkan guys. Tolong ya Pak, wahai para netizen yang pintar, tolong serang mereka. Gue tuh gak salah di sini guys, di sini gue tuh korban guys ya. Dewi Persik lo singgung juga guys. Surat terbuka untuk pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue kasih tau, gue review semua host Ambiar nih. Pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Lu kalau gak senang sama gue ngomong aja. Pertama, lu tuh sebagai host harusnya Anda lebih subjektif. Karena lu harusnya netral, tapi lu gak bisa netral. Lu selalu menjerumuskan gue. Yang kedua, surat terbuka untuk Rian Tumewu. Lu jangan sok netral deh. Nyinyir juga lu sama aja bacotnya. Surat terbuka ketiga untuk King Nasar. Anda masih oke lah nggak nyinyir depan gua, walaupun gua tahu lu di belakang ngatain gua juga, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay, no problem buat gua. Terus yang keempat buat Karen Delano, tuh baik tuh, cocok. Yang lain mah, sana, surat terbuka, gua nggak takut sama lu semua, gitu loh. Lu mau keroyok gua, ayo aja, gua hadapi semua. Sekarang kalau misalnya kalian menganggap ini settingan, berarti Deddy Corbuzier, Atta Aurel, Dewi Persik juga settingan dong. Hebat banget. Artis-artis senior seperti kita mau settingan sama seorang Dennis. Rugi cuy. Nah sekarang gini, gak apa-apa kalian simpulkan. Sama nomor 8 apa tadi? Trending siapa? Nino. Tuh, Nino yang mengintai 24 jam di rumah Dennis lagi baru masuk trending 8. Pasti Dennis kesel kan? Pasti lo kesel kan? Sementara tadi lo juga bikin YouTube waktu tadi dia pagi-pagi Ambiar. Dislike-nya banyak, viewersnya dikit guys. Jadi 2 branding yang lo lakukan ya terhadap diri lo. Lo sombong, menyombongkan diri. Kedua, lo merendahkan orang. Lo menyombongkan diri lo ya urusan lo lah. Tapi jangan merendahkan orang dong. Lo membanggakan diri lo boleh, tapi juga jangan menjatuhkan orang. Dan sebaiknya kalau lo meninggikan diri lo, pastikan baik-baik kalau diri lo emang benar-benar tinggi dan patut dibanggakan. Lo ngaku kaya, ngaku sultan boleh, selama lo benar-benar sultan. Selama rumah lo nggak ngontrak. Dan gue nggak nyalahin orang rumah ngontrak, nggak nyalahin. Gue waktu baru nikah sama Asri juga rumah gue ngontrak. Tapi saat rumah gue ngontrak, gue nggak ngaku-ngaku kaya. Boleh lo ngata-ngatain mobil butut, tapi pastikan mobil lo lebih bernilai dari mobil butut itu. Boleh lo mencaci maki keluarga kita atau keluarga orang, tapi pastikan kalau lo lebih punya karya dibanding keluarga yang lo caci. Sehingga jadi lo nggak malu-maluin. Oke guys, ada juga netizen yang mengirimkan foto ini ke gue. Ini Dennis apa mirip Dennis ya? Menurut kalian, lebih baik Dennis yang sekarang apa yang dulu nih masih polos? Dia juga pernah dibahas di kontennya Bunda Maya. Dia bilang katanya dia nggak lulus SMA ya? Nggak lanjutin sekolah ya? Karena biaya.
kalau lu sekarang udah kaya, kenapa nggak lanjutin sekolah lagi? Jadi biar lebih, apa sih namanya itu? Aduh, lebih bagus lagi. Ada juga yang bilang, kata Dennis, lu pernah jualan baju di Tanah Abang sama jualan tas. Nggak masalah sebetulnya. Justru gue lebih menghargai orang yang begitu, bekerja keras dengan cara yang benar, ya kan? Halal kan? Ya dibanding sekarang hidup dengan kemewahan, tapi ya sifatnya begitu. Dan kita lihat Dennis Caryesta ini nantinya akan jadi apa? Apakah akan tetap terkenal? Apa akan meredup lagi? Atau pas saat meredup lagi dia akan pansos lagi dengan artis lain? Atau kita doakan saja, karena kita sebagai manusia juga harus mendoakan, bener gak? Semoga lu mendapatkan hidayah, jalan yang benar, lu berubah, nggak tertutup kemungkinan kita bisa jadi teman satu saat nanti. Bener gak? Tuhan aja pemaaf. Gue juga pasti akan memaafkan lu kalau lu minta maaf. Dan kalau gue ada salah, gue juga nggak segan buat minta maaf sama lu. Lu maafin dia nggak? Karena dia udah nyangkut anak waktu itu. Harus tetap maafin kalau dia minta maaf. Iya, gue akan maafin. Tapi sebelum itu dia harus minta maaf dulu sama anak-anak karena dia udah menghina mereka. Kalau dia udah minta maaf, otomatis gue akan maafin dia. Malah kalau perlu gue akan peluk dia. Gue boleh meluk dia nggak? Kalau lo mau, tapi kalau memang just sebagai temen ya, kenapa enggak? Nggak mau. Ya udah guys, kalau gitu sekarang udah malam, udah jam 9.15. Sementara yang ini masih jam 8.15. Jadi gue kenapa pakai 2 jam? Gue bukannya sombong guys, karena ini waktu Indonesia bagian barat, ini satu lagi waktu Indonesia bagian tengah guys. Hah? Bukan pura-pura kaya, ini palsu guys. Gue orangnya nggak suka sombong. Sombong tuh nggak boleh. Sekarang jam berapa? Rolex. Oh, sangat nanya mereknya, sorry. Jam 9 sekarang. Sorry. Oke, kalau gitu guys, gue udah pakai rapi gini, pakai jas, gue mau berangkat. Demo kok demo sih? Kayak ini mahasiswa, maksudnya kayak mahasiswa. Ini kayak jas mahasiswa. Jas gue kuning dulu, enak aja. Universitas Indonesia, universitas kami. Lu gak punya alma mater, dah. Yuk, gue meeting dulu ya. Meeting apa? Apa? Oh, Sultan mah terserah mau meeting begini nggak apa. Yang penting pakai celana guys. Kalau meeting pakai jas tapi nggak pakai celana baru. Dah. Oke guys. Gue mau naik Rolls Royce gue dulu. Kenapa sih pada ketawa? Hah? Ya gue naik mobil pakai helm biar safety. Iya kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.